Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana setting dasar mikrotik dari awal sampai terhubung ke internet. Oke. Tapi sebelum itu kita akan membuat topologi jaringan terlebih dahulu, kita pahami. Kemudian di sini akan kita bahas IP-nya terlebih dahulu, baru nanti kita akan praktek ke mikrotiknya secara langsung menggunakan Winbox. Baik, jadi saya menggunakan aplikasi GNS3. Ini adalah aplikasi semacam mirip dengan Cisco Packet Tracer. Cuman aplikasi ini saya rasa lebih unik ya, meskipun saya belum menggunakan Cisco sama sekali. Jadi di GNS3 ini kita menggunakan VirtualBox. Kita bisa menambahkan device seperti mikrotik router. Jadi ini sebelumnya belum ada sama sekali mikrotiknya, hanya ada seperti ini. Kemudian bisa menambahkan device mikrotik dengan cara diinstal. Baik, jadi topologinya di sini adalah kita lihat ISP atau Internet Service Provider. NAT ini adalah internetnya, kemudian kabelnya kita hubungkan ke Ether 1 dan kita beri nama internet. Nah, kemudian setelah itu di Ether 2 nanti kita beri nama LAN, terhubung ke switch 1. Setelah itu baru terhubung ke PC client, PC 1, 2, dan 3. Untuk gateway-nya adalah 192.168.1.254. Kenapa kok pakai 1.254? Jadi gateway internet ini adalah default dari ISP-nya. Jadi kalau kalian nggak tahu, bisa tanya ke SP-nya atau bisa dengan cara cek melalui CMD. Kalau kalian sudah terhubung ke internet seperti saya ini, terhubung ke internet, kita cek gateway-nya bisa. Tapi ini gateway-nya nanti berbeda. Kita cek melalui CMD, kita IP config, kemudian akan keluar di sini adalah IP address saya 192.168.0.97. Kemudian gateway WiFi saya yang pakai sekarang adalah 192.168.0.1. Jadi nggak sama, karena ini beda ya, maksudnya ini WiFi pribadi saya. Kemudian setelah kita tahu gateway-nya dengan cara CMD atau dengan cara tanya langsung ke ISP-nya, yang kedua adalah kita setting IP untuk Ether 1 yang dari internet. Jadi Ether 1 internet ini IP-nya adalah 92.168.1.2/24. Kenapa kok pakai 1.2? Ya, karena untuk setting Ethernet 1 ini, Ether 1 internet ini adalah kita harus tetap satu segmen jaringan dengan gateway internet. Kita harus tetap sama net ID-nya 192.168.1.254 untuk gateway, dan untuk Ether 1 192.168.1.2. Jadi tetap sama net ID-nya. Bedanya di host ID saja, di IP-nya yang belakang. Nah, ini custom bisa 2, bisa 1, bisa 3 sampai 253, kecuali 254. Karena di IP kelas C maksimal adalah 254. Kemudian di Ether 2 IP-nya adalah 92.168.10.1/24. Jadi di sini net ID-nya sudah berbeda. Nggak apa-apa, karena memang bisa. Kecuali yang Ether 1 ini harus sama net ID-nya dengan gateway internet. Kemudian di Ether 2 LAN ini kita sambungan ke switch. Setelah itu baru ke PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, IP LAN untuk PC 1 adalah 192.168.10.2/24. Jadi ini 10.2 karena tersambung dengan Ether LAN 2 yang IP-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian gateway-nya adalah IP dari Ether 2. Kenapa kok menggunakan gateway dari Ether 2? Karena PC 1 ini terhubung ke router mikrotiknya melalui Ether 2.
di PC 1, 2, dan 3 ini nantinya gateway-nya akan menggunakan IP dari Ether 2 LAN karena terhubung ke router mikrooptiknya menggunakan Ether 2. Nah, di sini bisa dilihat IP dari PC 1 adalah 10.2, kemudian gateway-nya ini menggunakan IP dari Ether 2, kemudian DNS-nya menggunakan gateway dari internet. Dari internetnya ini berfungsi sebagai gateway untuk klien. Bisa juga menggunakan gateway dari Google, itu 8.8.8.8. Itu hanya sebagai sebagai cadangan DNS-nya. Kemudian perbedaan dengan PC2 adalah di host ID-nya. Kalau PC1 IP-nya 10.2, maka PC2 di sini 10.3, PC3 10.4. Gateway-nya sama, DNS-nya juga sama. Kemudian setelah kita pahami topologi di sini, kita akan langsung praktek. Oke, baik. Setelah kita memahami topologi jaringannya, kemudian kita masuk ke Winbox. Oke, setelah masuk tampilannya akan seperti ini. Bentar, kita masuk lagi melalui. Nah, untuk masuk kita bisa menggunakan MAC address ya. Kita klik di MAC address, kemudian pilih connect. Oke, kita masuk ke Winbox, kemudian awalnya adalah kita masuk ke sistem, kepada set configuration. Ini kalau belum di reset ya, tetapi karena tadi sudah maka nggak usah. Nah, kemudian kita masuk ke interface, jadi dilihat tampilannya seperti ini. Di Ether 1 dan 2 tampilannya ada RR, itu adalah penanda bahwa interface 1 dan 2 itu berfungsi. Nah, kemudian kita double klik di Ether 1, kemudian di namanya kita tambahkan untuk internet, untuk Ether 1 kita apply, kita oke. Kemudian di Ether 2 kita double klik juga, namanya kita tambah untuk LAN. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita close. Selanjutnya adalah pertama kali settingnya adalah setting untuk address, IP address. Kemudian kita tambah, kemudian kita isikan IP address untuk Ether 1. Kita setting Ether 1 dulu, 192.168.1.2/24. Kita pilih di interface-nya ini untuk Ether 1. Ether 1 internet, kemudian kita play, kita oke. Nah, kemudian setelah sudah, kita tambahkan lagi untuk setting Ether 2 LAN. Kita tambahkan IP-nya. Tadi di topologi berapa kita lihat? 192.168.10.2 1 ya, /24. Oke, kemudian interface-nya kita pilih untuk Ether 2 LAN, kemudian apply, oke. Baik, ini sudah, kemudian kita close. Setelah setting IP address, kemudian kita setting untuk gateway-nya, yaitu di IP route di bawah ini. Kemudian kita tambah DSD address-nya, itu destination address, itu tujuan, kita kosongi karena tujuannya nanti bisa bebas ya, bisa ke YouTube, Google, segala macam. Kita kosongi saja. Kemudian gateway-nya adalah kita menggunakan gateway dari internet. Jadi kita nanti mengakses internet itu menggunakan gateway ini. 192.168.1.254. Kemudian kita apply. Nah, jika reachable Ether 1 internet berarti kita sudah terhubung. Beda lagi nanti kalau pesannya itu unreachable berarti ada yang salah. Nah, karena ini reachable berarti sudah benar.
kemudian kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita setting untuk IP DNS nya. IP, kemudian pilih DNS. Di DNS servernya ini kita isikan DNS dari gateway 192.168.1.54, kemudian di allow remote request-nya ini kita checklist biar bisa nanti diakses oleh klien. Kemudian kita apply, kemudian oke. Sudah. Langkah selanjutnya adalah dengan cara, nah sampai sekarang sebenarnya kita sudah bisa terhubung ke internet. Kita bisa ping di new terminal ini, kita bisa terhubung ke internet. Nah, biar nanti klien juga bisa terhubung ke internet adalah dengan cara kita setting IP NAT-nya di firewall. Dengan cara IP, kemudian ke firewall, kita pilih tab NAT. Kemudian kita tambahkan dengan cara pilih klik untuk plus .add. Kemudian kita tambah. Setelah itu kemudian kita masuk ke tab general. Kemudian di chainnya kita pilih srcNAT. Kemudian di bawah out interface nya ini kita pilih ether 1, yaitu asal untuk internetnya ether berapa, jadi ether 1. Kemudian di action kita pilih masquerade, kemudian kita apply. Oke. Nah, sampai saat ini kita seharusnya kalau nggak ada masalah sama sekali kita sudah terhubung ke internet. Oke, kita coba ya. Di new terminal kita coba ping ke Google, ping google.com, kita enter, dan hasilnya adalah kita sudah terhubung ke internet. Baik, sampai sini sudah berhasil. Kemudian kenapa di PC-nya ini masih belum terhubung ke internet? Ya, karena kita settingnya ini adalah IP statis yang harus kita setting secara manual. Nah, sekarang kita setting IP-nya terlebih dahulu. Kita sesuaikan, ini adalah PC 1, berarti setting IP-nya adalah, kita lihat, kita setting IP-nya dengan cara ini. Kemudian Ethernet, klik kanan. Nah, sudah otomatis terhubung. Kenapa? Karena IP-nya tadi sudah saya setting sebelumnya. Kita lihat. Nah, IP-nya adalah ini 192.168.10.2. Kemudian subnet mask, kemudian default gateway-nya menggunakan alamat IP dari ether 2 192.168.10.1. kemudian DNS-nya kita pakai Google nggak apa-apa. Misalkan kita ganti menggunakan gateway internet juga nggak apa-apa, bisa. Baik, dari sini berhasil, kita sudah bisa terhubung ke internet menggunakan router port. Nah, berarti sudah selesai. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan teorinya sampean, nggak apa-apa, silahkan komentar. Tetapi jangan lupa untuk subscribe. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.